Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat belajar dari rumah. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Sinta, kita akan belajar matematika, masih mengenai statistika, tapi kali ini yaitu mengolah dan menyajikan data. Sebelum kita masuk ke materi dan belajar sama-sama, mari kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sudah berdoa? Kalau sudah, silakan ambil LKS-nya. Sama-sama kita buka halaman 26. Ya. Dibuka LKS-nya, LKS matematika ya. Kita buka halaman 26, yaitu B, mengolah dan menyajikan data. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, mengolah dan menyajikan data, ada dua yang akan kita pelajari, yaitu pertama adalah menyajikan data dalam bentuk tabel, dan yang kedua adalah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kalau tabel biasanya kita sudah familiar, kita sudah sering pakai, tapi kalau diagram batang bagaimana cara membuatnya? Satu-satu dulu, sekarang kita ke tabel, menyajikan data dalam bentuk tabel. Sekarang Bu Sinta punya satu contoh soal cerita, yaitu Farah mengumpulkan data berat badan teman-temannya. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi Farah mengumpulkan data berat badan, lalu hasilnya ini. 32, 30, 29, 36, 37, 32, 32, 36, 30, 37, 36, 32. Ada berapa ya tadi? Nah, sekarang perintahnya adalah urutkan data dari mulai yang terkecil dan buatlah tabel dari data di atas. Jadi ada dua instruksi ya. Yang pertama adalah mengurutkan angkanya atau berat badan dari berat badan yang paling kecil atau yang paling ringan dan membuat tabel. Kita kerjakan satu-satu dulu. Yang pertama adalah urutkan data berat badan dari yang terkecil. Nah, sekarang kita lihat dari data ini, manakah berat badan yang paling kecil atau yang paling ringan? Adalah 29. Oke, berarti di sini kita urutkan 29. Setelah itu, data mana yang paling, setelah 29 data mana? 30. Kita tulis di sini 30. 30-nya ada berapa? Cari lagi, ada angka 30 nggak di sini? Oh, ada. Berarti kita tuliskan lagi 30-nya. 30-nya ada lagi? Tidak ada. Lalu setelah angka 30, 31 ada? Tidak. Adanya 32. Kita tuliskan 32 di sebelah sini. Lalu cek lagi, ada lagi nggak angka 32? Oh, ada di sini. Berarti susun lagi di sini. Oh, sebelahnya 32 lagi. Berarti susun lagi di sini. Kita cari lagi, oh paling ujung ada 32. Jadi kita urutkan dari yang paling kecil. Setelah 32, mana lagi angkanya? Tinggal 36 dan 37. 36 dan 37 lebih kecil mana? Lebih kecil 36. Kita tuliskan lagi 36. Cari lagi, ada lagi nggak angka 36? Oh, ada di sini, di tengah-tengah tadi. Tuliskan lagi 36. Lalu ada lagi di sini. Tuliskan lagi 36. Setelah itu 37 yang terakhir. Ini adalah berat badan yang paling besar. Tulis di sini ada 2. Dah, jadi deh sudah selesai kita urutkan dari data berat badan yang terkecil yaitu 29. Nah, sekarang setelah kita mengurutkan, kita buat tabelnya. Kalau sudah diurutkan seperti ini lebih mudah ya, lebih mudah dilihat, lebih mudah dikerjakan dibanding dengan huruf-huruf yang masih teracak yang belum urut seperti ini. Sekarang setelah diurutkan, kita lihat tabelnya. Ada tabel berat badan di sisi kiri dan ada tabel banyaknya siswa. Kita lihat dari ini. Berat badan yang paling ringan berapa? Yang paling ringan adalah 29. Berapa siswa yang mempunyai berat badan 29? Hanya 1. Setelah itu, berat badan 30.
Berapa siswa yang punya berat badan 30? Ada 2. Selanjutnya 32. 32 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa yang memiliki berat badan 32. Selanjutnya yaitu 36. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 siswa yang memiliki berat badan 36. Dan yang terakhir 37. Ada berapa siswa? Ada 2 siswa yang memiliki berat badan 37 kg. Selesai. Dari soal cerita tadi, kita sudah kerjakan. Tadi kan diminta untuk mengurutkan dan membuat tabel. Kita sudah urutkan dan membuat tabel. Selesai untuk soal cerita yang ini. Sekarang kita lanjut. Setelah dengan tabel, sekarang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, apa sih diagram batang? Nah, diagram batang itu sudah pernah kita lihat di minggu lalu, sudah Bu Sinta berikan contoh soalnya juga. Tetapi sekarang kita akan membuat diagram dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Jadi yang pertama, pada diagram batang, setiap batang itu lebarnya sama. Ya. Yang kedua, sumbu mendatar menunjukkan jenis kategori, sedangkan sumbu tegak menunjukkan frekuensi. Nanti Bu Sinta berikan contohnya. Lalu yang ketiga adalah letak batang yang satu dengan batang yang lain dibuat terpisah. Sekarang lihat contoh. Ini Bu Sinta ambil dari soal minggu lalu, nilai siswa. Kalau ada tabel yang seperti ini, bentuk diagram batangnya seperti ini. Nah, sekarang Bu Sinta jelaskan ya. Pada diagram batang, setiap batang lebarnya sama. Lihat, batang yang ini, yang ini memiliki lebar yang sama. Tidak ada yang lebih kecil atau yang lebih besar. Jadi kalau kita membuat diagram batang, lebarnya harus sama. Yang kedua, sumbu mendatar menunjukkan jenis kategori, sedangkan sumbu tegak menunjukkan frekuensi. Ini yang disebut sumbu mendatar. Ini sumbu mendatar. Ini adalah kategori. Lalu sumbu tegak ini disebut frekuensi. Jadi nilai itu adalah kategori dan banyaknya siswa adalah frekuensi. Jangan sampai tertukar. Lalu letak batang yang satu dengan batang yang lain dibuat terpisah. Dia ada jarak di sini. Tidak boleh membuat diagram batang itu jaraknya itu sempit atau tidak ada jarak sama sekali. Itu nggak boleh. Harus diberikan jarak seperti ini. Nah, itu tadi ketentuan untuk membuat diagram batang. Nah, sekarang kita akan coba membuat diagram batang dengan contoh soal. Ya, nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Tabel di samping adalah data hasil produksi penggilingan padi selama seminggu terakhir. Buatlah diagram batang dari data tersebut. Jadi, di soal ini datanya sudah dalam bentuk tabel. Ya, tabel ini adalah hasil produksi penggilingan padi. Yang diminta dari soal adalah kita membuat diagram batang. Perhatikan baik-baik step by step untuk pembuatan diagram batang. Ketika membuat diagram batang, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat garis dulu. Garis mendatar seperti ini dan yang tegak. Setelah itu, kita tuliskan mana kategori dan mana frekuensi. Ayo, sekarang anak-anak jawab. Dari tabel ini manakah yang frekuensi, manakah yang kategori? Yang hari ini adalah kategori, sedangkan yang hasil produksi adalah frekuensi. Sekarang kita tuliskan di sini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di sini tempatnya kategori. Berarti tempatnya frekuensi adalah yang di sisi tegak. Kita tulis angkanya kelipatan 10. 10, 20, 30, 40, 50. Di sini anak-anak sebenarnya dibebaskan. Mau menuliskannya per 10, kelipatan 10, kelipatan 5, atau kelipatan berapapun silakan boleh. Tetapi ini untuk memudahkan, kita pakainya kelipatan 10. Sudah jadi diagramnya, tinggal kita buat batangnya. Kita lihat dulu data dari tabel ini. Di hari Senin, hasil produksinya berapa ton? Hasil produksinya adalah 40 ton. Kita lihat di kategori di hari Senin, produksinya
40 ton. Berarti diagram batangnya bentuknya seperti ini. Ya, hari Senin, cara membacanya adalah hari Senin, hasil produksinya 40 ton. Dia sejajar dengan angkanya. Sekarang lanjut di hari Selasa. Lihat di tabel. Hari Selasa hasil produksinya berapa? 30 ton. Berarti ini Selasa sejajar dengan 30. Di sini batangnya. Lalu Rabu juga kita lihat 40 ton. Nah, dia sejajar dengan hari Senin karena hasil produksinya sama-sama 40 ton. Lalu hari Kamis, dia lebih tinggi karena di hari Kamis produksinya itu 50 ton. Di hari Jumat, produksinya 40 ton. Sejajar dengan yang hari Senin dan hari Rabu. Lalu yang hari Sabtu, 30 ton. Dia sejajar dengan hari Selasa. Nah, inilah cara membuat diagram batang. Jadi jangan lupa, jangan sampai kebalik tempatnya kategori dan tempatnya frekuensi. Dan lebar dari batangnya ini harus sama. Tidak ada batang yang lebih kecil atau yang lebih besar. Dan diberikan jarak. Ya, jangan lupa untuk diagram batang tidak boleh menempel batangnya. Jadi harus diberikan jarak seperti ini. Nah, itu tadi contoh soal yang sudah kita bahas sama-sama. Untuk tugas yang harus dikerjakan anak-anak adalah, perhatikan baik-baik ya. Ini ada di LKS Matematika. Sekarang buka LKS Matematikanya, halaman 29. Tetapi yang dikerjakan hanya nomor 3 dan 4. Ya, perhatikan lagi LKS Matematika, halaman 29, tugas 2. Yang dikerjakan hanya nomor 3 dan nomor 4, tetapi dikerjakan dan digambar diagramnya di buku tulis. Ya, tidak di LKS. Dikerjakannya di mana? Di buku tulis. Oke, sudah selesai materi kita hari ini mengenai diagram batang dan tabel. Semoga anak-anak paham, semoga anak-anak mengerti. Kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh tanya ke ayah dan bunda, atau boleh juga baca buku LKS dan buku paket. Di situ materi mengenai diagram batang dan tabel juga ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai materi minggu ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Akhir kata dari Bu Sinta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.